Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue lagi ada di sebuah taman yang asri. Asri ya, beda nih. Beda. Dan gue ditemenin sama Bimo ya, seperti biasa. Dari Opini Tengah Malam yang kebetulan ketemu di sini, anjir. Kita ketemu, mampir lah ya. Kalian review nih. Kita mau ngomongin film Firestarter, Bim. Firestarter. Ini mungkin tayang di bioskop emang baru sih ya, cuman mungkin nggak kedengeran lama banget juga ya. sih kayaknya Kayaknya lama juga sih. Kayaknya gaungnya kedengerannya dikit juga kali ya. Dikit. Karena ini film yang diadaptasi dari bukunya Stephen King ya, seperti biasa. Tapi ini tuh udah pernah dibikin filmnya, Bim. Tahun 80-an gitu. Tahun 80-an ya? Iya. Yang mainnya tuh Drew Barrymore masih kecil. Tapi ceritanya sama berarti ya? Iya, kurang lebih sama sih ya. Bahkan posternya aja sama, plek-plekan. Poster yang sekarang itu tuh emang poster yang dulu kayak gitu juga. Premisnya juga ini sebenarnya kalau lu nonton X-Men atau New Mutant kayaknya kayak gitulah. Sama lah ya. Bener-bener plek-plekan sama lah. Atau lu nonton Kuntilanak 3 sama kayak gitu. Asli premisnya. Jadi intinya ada anak yang punya kekuatan tapi nggak bisa mengendalikan kan. Iya, nggak bisa mengendalikan. Dan dia dikejar-kejar sama orang yang punya kepentingan gitu kan sebenarnya, ya kan? Ya pokoknya intinya ada yang mau ngejar dia untuk menjadikan dia bahan eksperimen lah. Iya, jadi si anak ini namanya Charlie ya. Dia bapak ibunya juga melindungi dia gitu ya dari yang ngejar-ngejar gitu dengan cara berpindah-pindah gitu kan. Kalau di sini dilihatin ya, nomaden gitulah hidupnya ya. Bapaknya itu Profesor X ya. Bapaknya Profesor versi X. budget. Zac Efron yang main, Zac Efron. Ya. Yes. Bapaknya bisa mengendalikan pikiran ya. Iya, benar-benar. Gitu. Itu sebenarnya kekuatan yang paling gue pengen sih. Itu keren banget cuy, kekuatan mind power. Iya, gue juga itu kayak bisa ngendaliin semua gitu ya. Iya, literally makanya Profesor X jadi main karakter X-Men tuh ya karena dia tuh paling kuat anjir kan, simply. Cuma bedanya kalau di sini si Zac Efronnya teater ya. Iya, kayak gitulah, bisa buat nyari duit. Buat nyari duit cash lagi kan. Ya bener sih. Dipakainya untuk yang bener ya. Positif ya. Terus kalau ibunya kayak telekinetik ya, kalau nggak salah. Dia tuh bisa ngendalin barang dari pikiran juga mungkin ya, dari pikirannya dia juga ya. Charlie ini juga mewarisi dua kekuatan ibu bapaknya kan ya. Iya. Jadi secara langsung punya semua kekuatannya gitu ya. Tapi jadi pertanyaan kenapa dia api gitu maksudnya? Iya, gue nggak tahu ya. Iya, kayak bermutasi mungkin dia ya, di tubuhnya dia ya. Ini bukan hal yang baru kayak misalnya hal yang dia tuh punya kekuatan power, mencari powernya, mencoba mengendalikannya gitu. Benar. Walaupun bukan hal yang baru tapi tetap ya gue suka aja sama premis yang kayak gitu sebenarnya. Benar. Sebenarnya gue suka gitu, dan cara kekuatan juga unik-unik gitu loh. Gue walaupun bukan hal yang baru lagi kayak ya. Semuanya tuh gue suka. Dia di 30 menit pertama gue suka dan penasaran karena film ini bisa menutup misteri-misterinya dengan baik di awal. Cuma nggak dijelasinnya di akhir. Di luar itu sih gue lihat sih storyline-nya ya sebenarnya nggak spesial amat ya. Kalau gue lihat jadi kayak bener-bener ya lu kalau sering nonton film yang premisnya kayak tadi pasti tahu arahnya mau kemana gitu kan. Bener. Jadi kayak nggak ada kejutan-kejutan lagi lah. Jadi lu nggak usah expect kayak wah bakal apa lagi ya, nggak ada cuy, gila ya. Bahkan ketika kejutan yang gue harapkan muncul pun malah mengecewakan gitu ya. Kayak misalkan yang si pembunuhnya itu kan yang disuruh sama yang Indian cuy. Indian. Coba lu cari dia gitu ya. Gue pikir dia bakal kayak gimana gitu ya. Anjing sih mungkin salah satunya kali ya. Kayak buru-buru aja gitu. Iya gitu, kayak buru-buru aja di film tuh gitu. Kita nggak pernah dikasih tahu dia backgroundnya tuh apa, cuma by dialog gitu tiba-tiba yang ngejar aja gitu. Seolah-olah film ini pengen 1 jam 30 menit aja lah cukup. Jadi kita nggak bisa into ke satu karakter gitu. Bener, nggak bisa simpati sih juga. Bener. Jadi pas bagian si ibunya mati juga ya elah. Itu cepet amat. Kita tahu dia pasti mati sih. Iya, gitu tapi loh. kayak Cuma kita nggak pernah dikasih tahu yang gimana gitu loh. Iya bener-bener nggak bisa gitu ya, nggak ada solusinya gitu untuk bisa lari dari kejaran orang itu gitu. Jadi kayak kentang sih gue lihat. Karena kalau dipikir-pikir orang itu juga sampai gue nonton filmnya ending di akhir tuh gue nggak pernah tahu apa spesialnya sih kekuatannya dia. Sekuat apa sih sampai orang harus nelpon dia dan harus memburu orang ini gitu loh. Di akhir pun dia kayak tiba-tiba tobat gitu kan. Itu gak ada. Kita kayak gak pernah tahu. Lu kemarin ngapain? Mungkin ini bisa gue suka bisa enggak juga ya. Karena ini sebenarnya adegannya kayak buang-buang waktu sih, yang pas dia hitchhiking ke bapak tua itu loh, yang udah ini dulu mampir dulu gitu ya. Sebenarnya kan itu kayak dia bisa mengendalikan pikiran ya bapaknya ya udah bilang aja udah langsung aja gitu ya, pergi cabut gitu. Ini langsung kan ya udah gue mau kemana gitu kan. Sebenarnya bisa aja gitu kalau dia mau gitu ya, tapi kan kagak gitu kan.
mampir dulu ya udah deh ayo ya itu lapar gitu. Biar nanti ada plot kalau si Charlie nanti mengungkap si istri bapaknya itu kenapa gitu kan, yang nggak bisa ngomong itu yang udah sakit. Sebenarnya dramanya itu dramanya Stephen King banget tuh kayak gitu, jadi kayak apa namanya nge-reveal gitu peristiwa tragis gitu, tapi di-revealnya dengan cara kayak gitu kan. Itu Stephen King banget tuh, beberapa filmnya adalah yang kayak gitu ya, cuman kayak buang-buang waktu sih sebenarnya di situ. Mungkin itu juga salah satu scene atau part yang untuk menunjukkan aja kalau anaknya punya kekuatan. Itu kayak gitu kayak punya gue juga mewarisi kekuatan bapak gue kayak gitu ya. Tapi dengan cara yang muter-muter aja sih menurut gue. Itu muter banget, maksudnya lo harus nginep dulu. Iya kan, gue tuh kayak sebenarnya buang waktu cuy asli di situ. Ditambah nanti ada polisi datang terus dibunuhin sama yang pembunuh tadi. Itu kayaknya nggak berguna deh. Maksud gue juga kayak buat ngapain apa, gitu. Anjir, iya asli. Perjalanan mereka itu kayak tidak menimbulkan ketegangan sama sekali gitu. Sama sekali. Maksudnya tujuan untuk mengambil anaknya juga kayak buat apa gitu. Urgensinya nggak ada, ibaratnya kayak apa ya? Kayak siapa sih yang ngepalain yang nyuruh itu juga nggak jelas gitu. Bukan musuh yang harus kita takutin sebenarnya. Dialog yang gue juga nggak ngerti sampai sekarang tuh yang dia bilang, lu nanti akan ngelihat sendiri anaknya. Terus sih kenapa kalau udah ketemu terus kenapa gitu? Gak jelas aja. Wah ini kacau banget sih kalau pikir-pikir ya. Iya. Semua serba misteri yang misterinya nggak kebongkar aja. Lupa mungkin ya orang yang pernah bisa ya. Lupa kali ya, udah beres udahlah. Ini gue belum nyeritain nih. Jadi kan intinya pokoknya nanti Charlie tetap datang ke fasilitas yang tempat penjahatnya nyekap bapaknya itu kan. Dan dia di sana membabi buta gitu kan. Dibakar gitu kan. Yang lain-lain. Anehnya tuh gue pas pertama kali dia ketemu sama si pembunuhnya ini, kenapa nggak dibakar langsung ya? Kayak cuman didorong gitu doang. Mungkin reasonnya kekuatannya belum ini gitu ya. Kan kalau yang dibakar-bakar itu kan karena dia udah latihan ya di hutan ya semalam yang nyalain itu. Nyalain batang. Sehari doang latihan. Kenapa gak dari dulu bapaknya ngajarin ya? Maksud gua dia aja bisa latihan satu malam aja. Tanpa bimbingan ya. Meng-underestimate bapaknya anjir. Dia kan dari awal kan dialognya tuh ibunya bilang kita tuh harusnya ngelatih dia biar bisa mengendalikan, kata bapaknya jangan, itu akan jadi berbahaya. Tai sendiri. Cuma modal kayu-kayu. Anjing kata gue. Di novelnya mungkin sesimpel itu mungkin kali ya. Cuman ya tetap aja sih kalau lu dikembangin kalau sebagai film sih kayaknya harus lebih menarik sih kata gue. Iya benar. Kalau misalnya emang di bukunya kayak gini jadinya banyak plot hole-nya aja. Iya benar sih. Iya kan? Stephen King juga kalau nonton kayaknya. Iya kayaknya malu aja. Aku mending nonton It lagi dah katanya. Mending nonton It lagi. Iya, It aja 2 jam setengah cuy filmnya. Lama kan dia suka tuh katanya. Gue nonton ini aja lama anjir. Makanya dia nggak datang tuh di cameo ini kan. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udahlah. Kita kasih skor aja dulu berapa lah buat fire starter yang kurang membakar ini. Iya benar ya, fire starter dia nggak membakar. Iya kurang membakar. Parah dia. Ini kayaknya cepet hilangnya di bioskop nih. Kemarin gue juga pas pesen tiket juga udah dikit gitu. Iya nontonnya dikit anjir. Gua kayaknya 5 deh. 5 ya? 5 lah gua 4 aja dah ya. 4 ya? Iya. 1 buat vibe retronya gitu ya. 2 buat Charlie-nya dah. Buat Charlie-nya oke lah ya. Iya. 3 buat inilah adegan yang nipu itu ya, yang Charlie kabur. Iya. Itu bagus tuh. Gue juga rada ketipu dikit sih. Gue mau menduga ke sana sih. Oh bener kan? Gak mungkin masa udah hadap-hadapan gitu. Berdarah doang. Iya berdarah. Buat apa udah berdarah-darah? Tapi ada penangkalnya dia pakai softland. Iya, bisa. 4 kenapa nggak pakai softland anjing dari dulu ya? Kalau emang semua kekuatannya bisa ditahan pakai gituan doang. Sebel gue anjir ya. Kalau ada teknologi itu kan dia harusnya tahu anjir udah berapa kali ya, tapi ya udah. Cobain lah nonton ya Firestarter kalau kalian yang emang suka bukunya Stephen King atau mungkin baca bukunya. Dan emang nggak nonton yang dulunya, nonton yang ini mungkin mau tahu ya silakan sih. Tapi kalau udah nonton yang dulu, coba komen juga menurut kalian bagusan yang mana sih? Gue baca sih endingnya agak beda katanya. Oh beda ini ya. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe juga, follow IG, follow Twitter, apalagi ya. Ya pokoknya dukung lah di Saweria juga. Beli kaos juga. Jualan kaos mulu anjir sampai tahu udah siapa yang beli. Dan kalian juga bisa nonton Bimo di Opini Tengah Malam ya. YouTube-nya ada, bisa dengerin podcastnya juga, silakan. Podcastnya ada YouTube-nya juga. Itu lengkap cuy. Apalagi yang punya noise ya, bisa juga di sana. Bisa. Ya udah Bim, kita ketemu lagi lah ya di episode selanjutnya. Bye.